Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rio Ahmad Darmawan dengan NIM 400305226505153. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menganalisis bangunan menggunakan aplikasi SAP 2000. Nah, di sini saya menggunakan sebuah bangunan dengan jumlah 4 bentang dan 5 lantai. Untuk sebelum membuat model bangunan seperti ini, saya awalnya menyesuaikan satuan, satuannya saya menggunakan kilonewton meter, lalu saya membuat gridnya saya sendiri di file new model dan saya memasukkan angka-angka yang saya inginkan untuk jarak bentang dan jarak lantai. Berikutnya, eh, setelah memodelkan portal bangunan tersebut, kita lanjut memecah frame dengan cara memblok semua grid, grid yang sudah diberi line, lalu kita klik edit, lalu divide frame, dan pilih yang klik break at intersection, kemudian di OK. Baik, lanjut. Selanjutnya adalah membuat dukungan. Untuk membuat dukungan di sini, kita perlu memblok titik-titik yang ada di bawah ini. Kita blok semuanya, lalu kita pilih join resistance, kita pilih resistennya itu yang paling kiri. Setelah kita membuat dukungan, kita lanjut membuat material. Di sini saya menggunakan material material untuk gedungnya, yaitu menggunakan material baja. Di sini kita masuk ke menu Define Material, lalu kita klik bagian yang Steel, lalu kita klik yang Modify our Show Material. Di sini saya sesuaikan untuk tegangan leleh baja atau FY-nya ini saya sesuaikan dengan angka 240 sesuai dengan FY baja. Dan sebelum masuk ke menu define material, itu satuannya diganti terlebih dahulu, ada di pojok kanan bawah. Itu saya ganti menggunakan satuan Newton milimeter. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, saya mengatur dimensi baja. Dimensi bajanya, kita masuk ke menu define, lalu kita klik frame section. Setelah itu kita klik yang add or white flank. Nah, lalu saya membuat bajanya ada dua. Yang pertama yaitu baja I 200 kali 400 dan baja WF 300. Untuk masing-masing bajanya nanti disesuaikan angka-angkanya yang terdapat di menu white flank tersebut dengan angka-angka yang sudah terdapat di tabel baja. Oke, kita lanjut ke pendesainan kolom. Setelah tadi material dan dimensi bajanya sudah jadi, kita lanjut mendesain kolom. Caranya yaitu kita blok semua kolom, lalu kita pilih untuk kolomnya itu menggunakan WF 300. Maka kita setelah memblok semua kolomnya, kita ke menu Define Frame Section, lalu kita klik yang WF 300, lalu klik OK. Setelah kita klik OK, lalu tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Kita lanjut ke pendesainan balok. Seperti langkah selanjutnya, ini kita blok terlebih dahulu untuk masing-masing baloknya, semua baloknya ini kita blok dulu. Lalu kita pilih di menu Define Frame Section, kita pilih menggunakan baja I200 kali 400. Setelah itu klik OK. Dan setelah diklik OK, tampilannya akan berubah menjadi seperti ini.
Oke, lanjut. Langkah selanjutnya yaitu membuat jenis beban. Untuk membuat jenis beban, yang langkah pertama yaitu mengembalikan satuannya menjadi kilonewton meter. Lalu kita ke menu Define Static Load Cases. Kita membuat jenis beban masing-masing. Di sini saya membuat 3. Ada DL yaitu dead load atau beban mati. Saya kasih koefisien 1. Lalu saya selanjutnya menambahkan beban mati. Di sini saya beri nama LL atau singkatan dari live load, beban hidup. Saya beri koefisien 0. Dan yang terakhir saya menambahkan beban gempa dengan nama E atau earthquake dengan koefisien 0. Setelah kita memasukkan beban-beban seperti slide sebelumnya, selanjutnya kita memasukkan beban mati dan beban hidup dengan bentuk segitiga. Beban mati dan beban hidup segitiga ini dipilih di salah satu bagian kolom di bagian pinggir antara kanan, bisa di bagian kanan atau bagian kiri, tapi harus dipilih salah satu. Di sini saya memilih bagian yang paling kiri untuk beban mati dan beban hidup segitiganya. Untuk cara memasukkan bebannya itu setelah kita blok bagian kolom yang kita ingin beri beban segitiga, kita ke menu Assign, lalu klik Frame Static Load, dan kita pilih yang trapezoidal. Setelah kita klik yang trapezoidal, lalu kita memasukkan beban mati dan beban hidup segitiga. Di sini saya masukkan untuk bebannya, untuk beban mati sebesar 17,04 kN dan untuk beban hidupnya sebesar 10 kN. Untuk angka-angka yang di distance itu, yang di atas itu kita ketik sendiri ya. Di sini saya menggunakan angka 0, 2, 4, dan 0. Di sini untuk memasukkan bebannya itu dilakukan satu persatu. Seperti tadi, setelah kita memblok kolom yang kita ingin beri beban segitiga, kita memberi beban matinya terlebih dahulu. Di sini beban matinya seperti yang ada gambar di sebelah kiri. Ketika sudah dimasukkan data-data seperti gambar di sebelah kiri, lalu kita klik OK. Setelah itu, kita lanjut memasukkan beban mati. Untuk beban matinya, kita klik PS untuk memilih bagian kolom yang sama, dan kita lanjut ke menu seperti slide sebelumnya, di Assign Frame Load-nya, lalu kita klik yang trapezoidal, dan kita mengubah load case-nya. Load case-nya kita ubah ke beban hidup. Lalu diubah bagian jumlah beban hidupnya. Lalu diklik OK. Nah, ketika nanti sudah di OK semua, beban hidup dan beban mati, akan menghasilkan gambar seperti pada yang saya tampilkan ini. Maka akan terbentuk bentuk segitiga di bagian kolom yang saya beri beban segitiga. Baik, kita lanjut ke memasukkan beban mati trapesium dan beban hidup trapesium. Di sini saya blok pakai menu yang berada di sebelah kiri. Itu saya blok sisa kolomnya yang belum saya masukkan beban. Itu saya masukkan beban trapesium. Baik, kita lanjut. Caranya masih sama seperti memasukkan beban segitiga sebelumnya, yaitu setelah klik Sign, kita klik menu Frame Static Load, lalu pilih yang trapezoidal. Lalu kita ganti load cases-nya menjadi ke DL atau dead load atau beban mati, kemudian kita isi masing-masing distance-nya atau jaraknya.
Di sini saya menggunakan jarak 2, 4, dan 6. Lalu diisi distance dan load-nya. Dan sebelum untuk mengisi distance di load cases-nya, sebelumnya itu dipindahkan, diklik absolute distance from N1. Lalu setelah diklik absolute distance from N1, baru diisi distance dari beban trapesiumnya. Lalu untuk langkah beban matinya juga masih sama seperti memasukkan untuk memasukkan beban hidup. Maksud saya untuk memasukkan beban hidupnya itu masih sama seperti cara memasukkan beban mati trapesium. Untuk hasilnya ketika sudah di oke semuanya akan menghasilkan gambar seperti pada di layar. Di layar ini terlihat terdapat ada beban trapesium dan beban segitiga yang memuat masing-masing beban hidup dan beban mati. Lalu lanjut memasukkan beban gempa. Yang pertama itu kita pilih beban gempanya ada di mana. Saya memilih di kolom pertama, lantai kedua itu, di dekat beban trapesium yang di pojok kiri bawah. Saya letakkan di situ. Setelah itu saya klik menu yang ada di atas dan terdapat menu join force. Lalu kita ubah untuk load case name-nya, kita ubah ke E. E ini artinya earthquake atau beban gempa. Lalu kita isi untuk phase global X-nya diisi sebesar 34,32. Yang lain tetap dibiarkan angkanya 0. Kalau sudah, kita klik OK. Lanjut, kita memberi beban gempa di lantai atasnya. Caranya masih sama, akan tetapi di sini untuk phase global X-nya kita ganti dengan angka 44,13 kN. Dan selanjutnya itu di OK. Setelah di OK nanti sisa ada 2 lantai lagi yang belum diberi beban gempa itu caranya masih sama seperti cara sebelumnya yang bebannya sebesar 44,13 kN. Selanjutnya memasukkan beban kuda-kuda. Untuk memasukkan beban kuda-kuda, caranya di sini adalah memilih join kolom yang dibebani dan beban kuda-kuda. Di sini saya memilih join-nya yang ada di ujung kanan dan kiri bangunan. Setelah itu kita klik menu join force yang ada di atas, lalu diganti load cases-nya menjadi DL atau dead load atau bisa disebut beban mati. Dan load force global Z-nya diganti negatif 24,93 kN. Di sini menggunakan notasi negatif itu karena bebannya itu mengarah ke bawah untuk beban kuda-kudanya sendiri. Setelah semua sudah diisi seperti pada layar yang saya tampilkan, lalu bisa diklik OK. Sebelum masuk ke kombinasi beban, saya ingin menambahkan untuk cara menambahkan beban hidup kuda-kuda, itu caranya masih sama seperti memasukkan beban mati kuda-kuda. Namun di bebannya tadi yang force global Z-nya itu tadi kita ganti menggunakan -7 dan load case name-nya kita ganti ke LL atau beban hidup. Jadi itu cara memasukkan beban hidup kuda-kuda. Lalu setelah memasukkan beban hidup kuda-kuda dan di OK, kita masuk ke kombinasi beban. Untuk kombinasi beban, kita klik options, lalu klik yang preference.
Lalu saya klik yang still, pilih yang still, dan saya harus dipastikan style desain coach-nya itu seperti yang ada di layar, yaitu AISC LRFD 93. Setelah itu diklik OK, lalu lanjut ke menu Define, ke Cloud Combination, dan Add Default Design Combo. Kita pilih yang Add Default Design Combo, lalu akan muncul combination seperti DSTL1 sampai DSTL6. Lanjut ini kita ke analisis. Untuk analisis caranya kita klik Analyze, lalu kita klik Set Option. Untuk analisis optionnya itu kita pilih yang line frame, dan dipastikan juga yang bagian dicentang itu seperti bagian yang ditampilkan pada gambar sebelah kiri. Setelah itu kita klik OK. Setelah diklik OK, nanti tampilannya akan kembali seperti layar awal, lalu kita klik lagi Analyze, lalu kita klik Run. Nanti aplikasi akan merunning bangunan kita, lalu ketika sudah selesai tampilannya akan menjadi seperti di gambar bagian kanan. Nah, ketika sudah selesai kita bisa klik OK. Baik, kita lanjut. Untuk pembacaan gaya struktur ini caranya kita memencet atau menekan logo F yang ada di atas, lalu akan muncul tabel yang berisi data-data seperti di layar. Lalu kita klik salah satu combo. Di sini saya memilih kombonya DSTL2 combo dan klik yang momen 3.3. Untuk scalingnya tetap auto. Lalu setelah semuanya ditekan dengan benar atau diklik dengan benar, data yang ingin dimasukkan sudah benar, lalu kita bisa klik OK. Dan setelah diklik OK, nanti tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, jadi ini nanti di masing-masing join kalau di punya saya, itu masing-masing join akan berwarna merah untuk bagian tumpuan. Bagian tumpuan masing-masing warna merah dan bagian lapangannya masih warna kuning. Lalu selanjutnya, ini ada keamanan profil baja. Di sini profil baja saya kebanyakan atau hampir keseluruhan itu masih berwarna biru kehijauan. Jadi di mana itu artinya profil baja yang saya gunakan itu masih aman. Untuk mengetahui cara aman atau tidaknya itu terdapat di bagian warna-warna yang ada di bawah, seperti gambar yang saya tampilkan ini. Semakin ke kanan atau semakin merah itu nanti semakin tidak aman. Tapi ketika warnanya masih kuning, hijau, atau biru, itu menandakan profil bajanya masih aman. Baik, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cukupkan dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.